Hadirin hadirat, mari kita dengarkan guru kita Abi Raden Syekh Ahmad akan berikan materi tafsir Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan First Logistik, Bapak Dr. Hasaden Ardian serta keluarga, segenap dewan manajer dan keluarga besar First Logistik yang dimuliakan Allah, serta hamba-hamba Allah yang berkenan bergabung pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita ingin mengajak semua untuk membaca suratul Fatihah yang dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah lancarkan perjalanannya, Allah mudahkan semua ibadahnya, dan kontingen haji Olimpiade Ibadah Indonesia menjadi juara umumnya. Dan secara umum mudah-mudahan semua dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia Al-Fatihah. Minggu lalu kita sudah menyebutkan banyak hal berkenaan dengan wahyu Allah, dan hari ini kita akan melanjutkan ayat ke-70 dari surah An-Nahl, masih surat lebah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Silakan dibaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Shadaqallahul adzim. Kalau bisa diturunkan bassnya sedikit ya, terlalu enak. Bassnya aja, nanti kalau ada dangdutnya baru. Bassnya aja turun ya. Wallahu khalaqakum. Kalau kemarin yang Allah sampaikan itu Allah menurunkan air hujan, terus Allah juga menceritakan tentang binatang ternak, kemudian bercerita tentang samaratin nakhili wal a'nab, buah-buahan korma dan anggur, dan terakhir Allah menceritakan tentang makhluknya yang kelihatan hina tapi istimewa, yaitu tawon, lebah. Sekarang Allah pindah ngomongin kita. Kenapa? Karena manusia itu adalah produk terakhir dari semua produk Allah. Jadi manusia ini adalah hasil dari, dalam tanda petik ya, teknologi mutakhir. Biar kayak apapun jeleknya, manusia itu masih lebih baik dari monyet, walaupun sangat jelek. Paling banter disebut jiga monyet, paling banter, tapi nggak bakal jadi monyet. Jadi di sini kita harus syukur. Dari 6 hari penciptaan alam itu, manusia di hari terakhir.
hari Jumat badal asar. Gitu. Dan hari kiamat juga nanti ulang tahun cipta manusia. Jadi alfa mabruknya nanti hari Jumat juga aja. Sekarang kan dikit-dikit alfa mabruknya. Padahal belum gajian kan. Ngambek mabruk apaan lu belum gajian lu enggak. Allah telah menciptakan kamu. Dan kita tahu yang namanya kholaqa itu merubah satu bentuk benda kepada bentuk yang baru. Artinya manusia itu nggak ujug-ujug begini. Jangan belagu loh. Aslinya mah kamu itu mungkin ya singkong, cendol, keong. Aslinya. Kholaqa itu artinya mengubah dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, kita semua terbuat dari tanah, asalnya tanah, kemudian dimasukkan pabrik namanya kholaqa, jadilah manusia. Semua. Saya mau ngalap berkah dengan kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Fa inna khaliqal abdani huwa Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya pencipta badan itu adalah Allah. Thumma yatawaffakum. Thumma itu beda dengan fa. Wal fa'u litartibi bittisali wa thumma litartibi binfisali. Berurutan tapi ada jaraknya. Terpisah, ada tenggang waktunya. Itu summa. Nah, biasanya kalau kita bisa merasakan thumma yatawaffakum, kemudian dalam waktu yang tidak langsung dia pula yang menciptakan, mematikan kamu. Wafat. Jadi kita ini sebetulnya cuma 2 perjalanan, dibikin mati itu doang. Nah, antara dicipta dengan mati itu ribet banget urusan. Padahal hanya di antara 2 kutub. Dicipta, mati. Nah, semua yang ada di tengah-tengah antara dicipta dan mati itu cuma mainan doang. La'ibun walahun. Jadi konsentrasi manusia seharusnya kemana? Nih. Seharusnya ke situ. Walaupun menggunakan summa, tapi nggak terlalu panjang lah. Nih, diciptakan, pinter, sebawa ondel-ondel, nanti mati. Coba kita mulai merenung di sini ya. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur, sini ay akhar huwa al-haram. Di antara kamu ada yang dikembalikan. Kalau dikembalikan berarti pernah kita injak tuh. Apa artinya? Ahqaruhu. Umur yang paling hina, paling rendah, paling lemah. Kapan itu? Orok. Ada orang yang mati masih dalam keadaan sehat, tapi ada orang yang dipanjangkan umurnya sampai bertemu kembali dengan kondisi badannya, fisiknya, termasuk otaknya, mentalnya, perasaannya seperti orok. Nah ini, jadi kira-kira enaknya mati masih gagah atau mati sudah itu? Mau milih yang mana? Ini adalah jatah orang yang panjang umur. Yang panjang umur akan bertemu tadi itu. Kita mau panjang umur, pendek umur. Pengennya panjang umur, tapi nggak mau begituan tuh. Itu tadi. Qala ulama amrul insan alahu arba'u ratibah. Ulama mengatakan umur manusia itu ada 4 tahapan. 1, sinun nusyuh wa huwa min al-umri ila bulughi 33 sanatan wa ghayatun sin syabab. Pertama adalah usia pertumbuhan, yaitu dari permulaan umur sampai mencapai usia 33 tahun. Ini adalah sampai kepada puncak muda. Jadi muda sampai 30 tahun lah. Matsaniha yang kedua,
sinul wuquf wa hiya min dzalika ila 40 sanatan wa huwa ghayatul quwwati wa kamalil aqli wa kamalul aqli. Ini ghayatul quwwati wa ghayatul kamalil aqli boleh. Yaitu usia mapan. Itu dari usia tadi 30 tahun sampai 40 tahun. Itu ghayatul quwwah wa kamalul aql. Puncak kuatnya dan sempurnanya akal, kecerdasan. Wa thalithuha sinul inhitatil qalil wa huwa sinul quhulah wa huwa min dzalika ila 60 sanah. Ini adalah kejatuhan kecil. Ini periode ketiga. Ini merosot kecil. Yaitu semenjak usia tadi 30 tahun sampai 60 tahun. Jadi kalau udah 30 turun. Gagahnya jarang yang 30 tahun tuh gagah. Naik turun rata-rata itu. Wa rabi'uha dari keempat sinul ihtiat al-kabir wa sinul syuyukhah wa huwa min dzalika ila 65 sanatan wa fihi yatabayyanu an-naqsu wal haram. Yang keempat, di periode keempat adalah kejatuhan big lah, gede lah. Kejatuhan yang besar, yaitu usia sepuh, tua. Dimulai prosesnya dari tadi itu 60 tahun sampai 65 tahun. Dari situ mulai nampak mulai berkurang. Qala Ali bin Abi Thalib, ardalul umuri 75 sana. Tadi manusia itu akan kembali kepada selemah-lemah umur, sehina-hina umur. Kata Ali bin Abi Thalib, ardalul umur itu adalah 75 sana. 75 tahun. Itu sudah sepuh. Maka kata 90 sana. Kata Qatadah tidak. Yang disebut ardalul umur itu adalah 90 tahun. Ini beda. Jadi namanya manusia itu pikunnya itu beda-beda. Ini tafsirnya yang beda. Kalau beda tafsir berarti lapangannya, medannya beda. Ada orang yang sampai 100 tahun nggak pikun. Abi Adimyati, Guru Zainuddin, kakeknya TGB. Kecerdasannya masih sempurna, hafalannya tidak hilang, bahkan kefasihannya juga tidak berkurang. Kita kadang-kadang aneh kan, orang sudah tidak ada giginya tapi masih fasih, bahkan dalang. Ingat ya, ada dalang wayang kulit tuh, Ki Mantep kan, Ki Oya itu loh. Kan sudah nggak ada giginya kan, tapi kalau dalang fasih. Kenapa itu? Karena sering dipakai. Berhenti aja setahun hilang. Begitu juga manusia otaknya. Dia tidak akan pikun kalau sering dipakai. Baca Quran tidak akan rusak bacaannya kalau sering dipakai. Jadi sering-sering aja. Tapi ada orang yang baru 40 tahun udah lupaan mulu. Lupa mulu kerjaannya. Itu katanya orang pundaknya sering dipegang katanya, sering pijat pundaknya katanya. Lupaan mulu. Hari ini juga ada yang lupa tadi kan? Ayo ngaku siapa yang lupa tadi? Ada yang lupa tadi itu. Itu tanda-tanda sudah mendekati adzalul umur itu. Kalau saya nggak lupa hari ini pas depan ngajiannya, nggak lupa saya. Kenapa nggak lupa? Karena sering diingat-ingat dan ada bayangannya itu loh, ketan sama kepala ikan itu, sop ikan itu. Dan ada kopi. Kopi itu termasuk penangkal pikun. Ya kopi kan kontra pikun kan. Sallallahu alaihi Muhammad.
likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, dipanjangkan umurnya sampai ardhanil umur. Asli likai la ya'lama syai'an ba'da ilmihi. Ini Quran tuh indahnya di situ. Makanya belajar bahasa Arab lah. Kan? Ya asalnya. Likai la ya'lama syai'an ba'da ilmihi. Sengaja oleh Allah dipanjangkan umurnya supaya dia tidak tahu sesuatu setelah dia tahu. Ini kan apa ya? Yang tidak tahu apa-apa itu siapa sih? Orok ya. Yang tidak kembali seperti orok cuma wajahnya doang. Dan orang pun kemudian menyikapinya beda kan? Orok nangis. Oh, semua lari. Dicup-cup. Rebutan gendong. Tanya minta apa, minta apa. Coba aki-aki nangis. Katanya tuh anak kalau nangis gue najis. Beda. Orok gak ada giginya senyum, indah. Aki-aki ketawa sendiri. Gak ada yang jatuh cinta. Gak bilang lucu amat, gak ada. Beda, bahasanya orang nanggepin dia beda. Anak kecil itu lucu aja, nangis yang lucu. Tindakan yang dilakukan oleh orok anak kecil, orang tua, itu acap kali seperti yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Karena tadi sudah kembali lagi, kencing semau-maunya, ya. Tapi kan beda kita nanggepin. Orok kencing wangi, lah coba aki-aki kencing. Dan sikap orang berbeda. Hamba yang muliakan, ini kita semua akan mengalami, kecuali orang yang diambil sebelum ardhanil umur. Dan ardhanil umur itu bukan ratusan tahun. Menurut para ulama tadi, para sahabat Nabi diantaranya adalah 75 tahun itu sudah ada. Indah. Udah gak ada yang indah. Anak kecil orok mandi telanjang di kali, dibikin video viral, seneng orang lihatnya, lucu ya. Lah coba aki-aki sama nenek-nenek loncat-loncat di kali, timpukin. Urusannya beda. Hamba Allah, kita akan mengalami itu. Bayangkan sekarang, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan kembali ke masa itu. Masa tidak tahu, masa pengen menang sendiri, gampang marahan, keselan mulu, awas. Itu ciri-ciri itu. Dan salah satu cirinya apa? Ngantuk mulu. Lo jangan tiba-tiba tidur lo, bangun, pura-pura bangun aja ente. Orang kan makan dikit tidur. Lihat aja. Salah satu ciri mendekati pikun itu pengajian nyender. Itu ciri-ciri. Atau megangin dengkul karena takut jatuh. Dan salah satu pengaman supaya tidak ketahuan ngantuknya itu duduk di belakang. Artinya ini menghibur yang di depan saja, karena tadi kan sudah tersinggung duluan itu. Innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha berkuasa.
ilmunya tidak akan hilang. Allah nggak akan hilang ilmunya. Tapi makhluk Allah sudah jadi alim, besok jahil lagi. Catatan penting kita hari ini, kata yatawafa. Ini sering saya ingatkan tentang hadisnya, sering saya ingatkan di sini supaya kita tidak terlena. Dan ini akan banyak saya ulang-ulang karena sebenarnya sedang menasihati diri saya sendiri. Sabda Nabi, nanti teks lain, hatta tastakmila. Nah lah, di maksiat ya. Pak Indomalan. Lubuhu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Nanti ada hatta tastakmila rizqaha fa ajmilu fit talabi wala yahmilanakum istibta'ur rizki ala an tatrubuhu bima'siyatillah fa innallaha la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi lan tamuta, tidak akan mati. Siapa nafsun, satu jiwa, seseorang, hatta tastawfiya rizqaha, sampai dia telah melengkapi rizkinya, tastakmila, telah menyempurnakan dan sempurna rizkinya. Tadi wa minkum mayutawaffa, ya, summa yatawaffakum tadi ya. Jadi ya nih, di tafsir ini. Summa tadi ayatnya, summa yatawaffakum. Kemudian Allah matikan kamu. Kapan matinya? Seakan-akan kalau ayat tadi adalah kepastian mati Allah yang menentukan. Tapi kalau melihat hadis ini, seolah-olah Allah membuka pintu, memberikan peluang pada kita untuk mengatur kehidupan kita sendiri. Kapan? Tidak ada satu jiwa yang mati kecuali kalau sudah sempurna rizkinya. Ini tadi kopi. Dia bisa sampai di sini, tadinya di dapur, karena sudah cukup kopinya, cukup gulanya, cukup airnya. Ketika baru kopi dan gula, belum ke sini. Belum berangkat ke sini. Juga ini sama. Ini terpisah. Ditaruh di sini, tuangkan air, tutup, diangkat dia. Ketika masih baru pisinnya, lepeknya, belum berangkat dia. Ketika sudah ada gelasnya, belum berangkat dia. Ada airnya, belum berangkat. Begitu ditutup, berangkat dia. Itu rezekimu seperti itu. Jelas ya? Jatah Ustadz Halimi misalnya, itu 20 miliar.
Kalau sudah lengkap 20 miliar, berangkat jadi panggil Allah. Kapan penuhnya? Kapan berangkatnya? Terserah kapan dia mau penuhi. Begitu penuh jatah 20 miliar, sudah ambil, berangkat. Belum tentu. Kalau cara ngambilnya santai, cara bisnisnya tidak tergesa-gesa, sehingga jatah tadi tidak terpenuhi dalam jangka sekian tahun, maka dia belum berangkat. Tapi apa ada orang yang kuat tidak makan sekian lama? Tentu tidak. Di situ ada ketentuan. Setiap orang pasti mati, tapi ada sedikit celah kita untuk mencari panjang pendeknya umur. Lihat sekarang. Ada anak muda, tidak pernah kita kenal sebelumnya, tiba-tiba viral, menjunjung tinggi, melambung tinggi. Hanya sekian tahun beredar, pes diambil Allah. Kenapa? Sudah tuntas. Dia sudah ambil semua jatahnya. Ada majelis zikir, masih muda, ribuan orang ikut bareng, pes diambil Allah. Sudah selesai, sudah diambil semua jatahnya. Coba renungkan berapa orang yang kita mendengar dan kita menyaksikan filmnya, kita menyaksikan beritanya. Jangan salah paham, saya tidak mengatakan buruk, tidak. Karena orang harus bekerja keras, harus cepat. Tetapi ingat, jangan sampai cepatmu dalam bekerja itu dalam rangka memenuhi jatahmu. Udah berat ini. Kalau sepenuh jatahmu ya berangkat. Tapi ada orang yang ngajinya itu aja. Ada orang mati, mimpin Yasin. Orang sekarat, bacain Yasin. Itu kerjanya enteng banget, panjang umurnya. Orang bacain Yasin, orang mau mati. Serba salah. Nggak mati-mati dibilang doanya nggak ampuh. Begitu cepat mati dibilang, wah dia pembunuh nih. Besok ada orang berantem sama dia mati, wah disantet sama dia. Nah, serba salah kan? Orang kerjanya ngurus kematian, duitnya berapa sih? Minta tambahan, bangkai lu jual. Masya Allah. Balikan aja, emang lu mau pergi sendiri ke kuburan sana? Ya, fa'ajmilu fit talab. Maka baik-baiklah kamu di dalam mencari nafkah. Ngeri ini pesan. Terus, wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tadrubuhu bi ma'siyatillah. Jangan sekali-kali lambatnya rizki datang padamu mendorongmu untuk mencarinya dengan cara maksiat kepada Allah. Kita kan kadang-kadang karena merasa sulit, kemudian potong kopas, cari yang gampang. Ini bagi orang-orang yang mempelajari ilmu kejawen atau ilmu-ilmu perdukunan, tahu semua. Setiap kali ada transaksi yang berhubungan dengan harta benda, ada di antara keluarga itu yang harus dikorbankan yang lebih mahal harganya. Anggap saja babi ngepet misalnya, celeng ngepet. Dia bisa dapat uang ratusan miliar, tapi nilai yang dikorbankan yaitu anaknya atau dirinya lebih mahal daripada 100 miliar. Nah, manusia lupa. Ada yang siluman monyet, siluman ular, gitu. Saya tidak ingin ini dianggap sebagai satu hoax karena banyak faktanya. Walaupun kita tidak menyaksikan, tapi banyak korban. Indikatornya ada. Dia dapat uang. Tapi begitu keluar dari tempat itu, dukun yang mengajarkan supaya kita mau pengen jadi orang kaya, kita misalnya disangoni parang atau pedang atau tombak dari si dukun,
Nanti siapa saja yang datang menghalangi kamu di pintu ini, pancung dia. Begitu dipancung, ibunya meninggal di rumah. Orang tahu semua itu. Ada juga orang yang korbankan apa? Anak turunannya ada sisiknya di badannya, turun-temurun. Itu karena apa? Nyari dunia dengan cara yang tidak jamal, tidak baik. Fa'ajmil fi talab. Jangan karena seret rezeki kemudian kamu menempuh jalan potong kompas, jalan pintas. Tetap rezekimu cuma segitu. Begitu kamu sudah penuh jadi orang kaya, pas kamu sedang gagah-gagahnya, sedang jaya-jayanya, datang jatah kontrakmu dengan jin, mati juga. Mau apa? Allah Maha tahu, jatahmu segini kok. Maka biarkan yang 20 miliar itu hanya yang baiknya. Caranya sabar saja. Karena kalau sudah sampai 20 miliar kamu yang haramnya, ya sudah, yang baiknya hilang. Fa innallah la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Karena ada di sisi Allah yang lebih mulia, lebih hebat. Itu tidak bisa digapai kecuali hanya dengan taat padanya. Harta dapat, kekayaan dapat, tapi ridho Allah tidak. Ngapain? Yang kita dapat ridhonya setan. Dan kita dapat kehormatan manusia. Dan pada akhirnya dia akan dipermalukan manusia. Ya, sekarang masih ada pesugihan babi ngepet. Tapi ada juga pesugihan politik. Ada. Pada kira nggak bahaya ini? Jual agama, jual keyakinan, korbankan persaudaraan, malah yang ditumbalkan itu bukan orang lain, sesama kiai. Ditumbalkan kan ke politik yang ini. Saya dukung partai yang ini, saya dukung calon yang ini, saya musuhi kiai ini, kan tumbal namanya. Ah, itu ya. Hati-hati. Salih umur panjang kemudian pikun, apa mending umur pendek enggak pikun? Nah, itu pilihan yang ketiga nggak ada. Itu tukang ngoplos itu. Tapi gini, ada orang-orang yang tidak pikun. Siapa? Para hufadzul Quran. Orang yang tiap hari baca Quran, Al-Quran nggak akan pikun, insyaallah. Baca terus tiap hari. Saya punya orang tua itu dulu waktu mudanya, masih agak muda itu pernah matanya itu minus, pakai samak, apa namanya, Surya Kantaya, kacamata itu, ibu saya itu. Tapi bapak saya kalau pagi suka nyari ini, pohon randu, tahu randu kan? Kapas itu, pucuknya ditilas terus ditiup, dikocorkan airnya. Alhamdulillah sembuh. Tiap hari baca Quran, alhamdulillah sampai tua nggak pakai lagi. Bapak saya baca kitab begini netral aja tiap hari, biasa aja. Kenapa? Karena tidak pernah berhenti, terus tiap hari dibaca. Beda sama yang lain. Kalau Quran, kitab ini baca tiap hari kelihatan terus. Berhenti aja lama bisa gelap barangkali. Maka jangan bosan. Terbalik sama bini. Jarang-jarang mah cakep mulu. Tiap hari ketemu, wadah belel banget dah. Quran makanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita dibandingkan dengan binatang ternak yang menghasilkan susu, dibandingkan dengan pohon-pohon korma dan anggur yang menghasilkan buah-buahan, dan kita dibandingkan dengan tawon yang menghasilkan madu. Ayo kita jujur, kalau saja makhluk-makhluk tadi dihisab bareng dengan kita, kira-kira hisabnya lamaan mana? Lamaan tawon apa lamaan kita? Tawon sedekah tidak pernah pakai kwitansi.
Dan tawon tidak pernah kecewa dengan kita. Mungkin kecewa, nggak ada buktinya, dia nggak ngomong. Tiap 2 bulan kita ambil madunya. Dia tidak melakukan demo penyerangan. Kita itu ngumpulin madu itu kan lama ya, 2 bulan kan? Paling cepat 2 bulan itu. Pergi terus. Dan kita tidak pernah ngongkosin dia. Coba itu. Masya Allah. Begitu berguna kan? Begitu indah. Susu binatang. Dia persembahkan untuk kita semua. Masya Allah, cuma dihargai cucuk hidungnya doang. Udah bangga banget dia. Kagak dikasih anting, gak dikasih kalung. Disogok hidungnya udah bangga banget ya, nurut banget sama kita. Coba itu. Dan sepanjang hidupnya susunya dia ambil oleh kita, nurut aja. Emaknya dipotong, anaknya orang ngamuk. Nasib dia terus seperti itu. Kalaulah kambing dipotong itu jihad, apa jihad kita? Buah-buahan. Dipetik tiap hari karena kapok-kapok dia. Buah lagi, buah lagi. Terus diserahkan ke kita. Mestinya kita ada yang akhlaknya seperti akhlak buah-buahan. Saya juga buah-buahan cuman asem. Oh, itu gimana? Manis. Buah yang manis. Akhlak itu semua akhlak lah. Buah korma anggur. Dibikin apa bisa? Bahkan korma yang masih muda nih bisa bikin hamil nenek-nenek nih. Walaupun itu hoak ya, percaya banget dah tuh. Bangsa kita memang parah bener dah. Asal udah di sono udah hebat ya kabeh. Korma yang kayak gini bikin subur. Rumput Fatimah bikin hamil. Yang bikin hamil mah kurang rumput laki lu. Laki timbang badan gede doang. Dah, ini mampir dikit ya. Itu lucu. Korma yang muda yang bisa dimakan. Dibeli di sana buang. Datang bangsa kita dijual. Subur. Berapa subur lu mampet lu orang bisa berak lu. Lama-lama kenapa lu nggak makan daunnya sekalian aja udah. Jangan kebablasan lah kita. Onta nih, juga kan? Apanya? Dagingnya, gitu. Susunya oke. Atinya nih katanya buat asma ampeg. Gimana? Ngobatin ampeg, nyiumnya udah ampeg kita. Baru baunya dong udah ampeg kita. Kurang kencingnya kan minum juga. Maka di sini kita harus pahami. Hadis Nabi jangan telanjang. Contohin bagaimana onta mabok sendiri dia. Nih contohnya nih bisa mau au. Lo bagaimana sih urusannya? Miskin amat sih. Kencing onta. Ya. Kenapa lo nggak makan yang di bawah buntutnya onta itu yang keluar soalnya? Jangan kebangetan lah. Udah kembali ya. Sekarang tanya. Kurma sudah bisa mempersembahkan buahnya untuk kita semua. Anggur sudah bisa persembahkan buahnya untuk kita semua. Bisa untuk sirup. Kambing, sapi, onta bisa mempersembahkan susunya untuk kita semua. Apa yang kita persembahkan? Tawon persembahkan madu, bipolennya atau apa lagi tuh? Apanya lagi tawon tuh? Propolisnya. Tanya sekarang. Apa yang tiap bulan kita sumbangkan pada orang banyak?
di sini. Maka saya bilang, teman-teman First Logistik wajib tiap hari keluarkan duit 1.000 sebelum makan. Saya anjurkan itu. Wajibkan diri sebelum makan ada orang lain yang diberi makan. Bisa nggak? Insya Allah bisa, tapi insya Allah juga belum tentu mau. Nah, saya di lantai 3 rumah saya itu, di latihan, saya taburkan pakan kalau pagi itu, sehingga burung-burung kumpul. Dan saya bikin pohon yang tinggi, kersem, sengaja sampai saya ini kersem buat burung nih buat saya. Ada berapa pohon di atas. Karena apa? Tidak ada satu buah-buahan atau tanaman yang dimakan burung atau hewan kecuali itu sodako. Berat amat sih kita ini ya. Berat amat. Kadang-kadang kalau kita belanja kan di supermarket barang mahal juga nggak nawar kan. Giliran sama orang miskin di warung 100 perak ditawar. Kebangetan amat sih. Sama si Hoktung mah nggak nawar. Giliran sama si Dudung nawar mulu. Marjuki Masya Allah 1.000 sampai berantem. Dah, jadi pasang dalam diri kita. Karena kita mau mati kan. Sepanjang antara kita dijadikan makhluk Allah sampai mati, apa di tengah-tengahnya? Saya ulang contohnya. Sapi, kambing, onta, dia sudah infakkan susunya. Korma, anggur, kelapa, jengkol, pete, dia sudah infak dengan buahnya. Tawon sudah infak dengan madunya, bivolennya. Kerja mereka capek banget, lebih dari kita kok. Sekarang tanya, apa infak kita untuk umat manusia? Insya Allah kalau kita panjang umur, kalau bisa, ada waktunya kita mencari daerah miskin. Tidak perlu pakai spanduk lah. Atau cari. Saya suka anjurkan anak-anak untuk mencari orang-orang yang tinggal di kontrakan. Yang miskin-miskin, yang lebih miskin dari kita. Barangkali dia belum bayar kontrakannya. Barangkali dia nggak ada berasnya. Saya tantang sekarang. Tantang nih. Kalau misalnya radius di sini sekitar sini ada kontrakan nggak? Artinya banyak kontraktor kan? Termasuk kalian juga sebagian kan? Tapi lain, ini kontraktor istimewa dong. Kontraktor pura-pura miskin. Iya, nah sejatinya kan kere aslinya. Kalau mereka nggak punya, kita ngontrak itu bukan karena nggak punya duit, karena banyak urusan. Termasuk sedang bikin rumah kan gitu. Misalnya kita ambil radius 1 kilo lah ya, nggak jauh-jauh, atau 112 meter. Jika ada orang yang tinggal di kontrakan, dia miskin, kemudian kita programkan, cari anaknya barangkali belum bayar sekolahnya. Nah itu nanti kan infak dari kita, lingkungan. Tapi di daerah masing-masing, saya berharap FL itu jadi motor penggeraknya. Nggak akan miskin lah, percaya aja. Sering saya katakan, orang yang mendorong dia bergerak duluan pasti. Dan kalau ingin menjadi orang besar, perbanyak anak buah yang besar. Besarkan orang, maka kau lebih besar dari orang. Tadi Ustaz Taufik ketemu di rumah kan ya? Tamu dari Lampung. Baru tadi pas ketemu. Dokter, 2 orang dokter. Anak buah dari orang yang dikenal Abu Yatama. Rupanya sejak dia berbisnis, sebagian hartanya dia berikan pada anak yatim. Sampai hari ini. Dia sampai piara, ada katanya 4.000 yatim ya. Dia punya rumah sakit, dia punya kampus banyak. Kenapa kita mulai berpikir sekarang? Di mana aku tinggal, maka aku akan ajak saudara-saudaraku untuk bareng-bareng memikirkan orang-orang miskin dan anak yatim situ. Tidak perlu rental-rentalan, tidak perlu spanduk-spandukan.
Kumpulkan anaknya, urus bantu sekolahnya. Kalau kita semua dari sini seperti itu, insya Allah FL itu cepat berkembang karena berkah kita semua. Terus. Nah, Mbak Allah, di antara yang membuat kita ini dekat dengan Allah adalah dekat dengan orang-orang miskin. Dekat dengan mereka. Tapi kita kadang-kadang kan kurang bangga. Pernah nggak kalau ketemu tokoh terkenal kan, Kiai anu, Habib anu, Syekh anu, kemudian pengusaha anu, kan kita ribut pengen selfie kan? Apa pernah pengen selfie dengan anak yatim dan fakir miskin? Nah, ada rasa bangga kita. Nggak ada. Giliran kepotong nggak sengaja juga tanya sama orang tuh siapa sih? Tahu kok, kenal. Tapi kalau mau pejabat orang besar, oh, gimana caranya kayak pasti betul orang jepret, aduh. Padahal belum tentu ridho dia sama kita. Mungkin pikirannya dia bilang rese amat di bocah ya. Tapi orang miskin, orang tidak punya, mungkin dia bahagia dan kita. Dan seringkali saya sampaikan, kita cenderung menghormati orang-orang besar. Di ayah-ayah, di anak-anak gue, apa begitu kena. Tapi kepada fakir miskin, kita suka berpikir, dia mah orang miskin ini kasih air putih udah diem, kasih makan pisang setengah busuk juga udah kagak bunyi. Orang miskin tuh syukurnya gede, syukurnya besar. Kita ngasih 1 juta pada orang ini mungkin dia nggak syukur, tapi orang miskin 10.000, waduh, doain makasih apa, dikasih 2 kali ngomongnya mah kayak pernah sering banget, sama sering dikasih, baru cuma 2 kali doang seumur umur. Itu orang miskin. Saya sering banget dikasih sama dia, sama orang baik banget, timbang 2 kali ngasihnya. Bayangkan tuh, syukurnya gede. Jadi programkan ya, programkan. Nggak apa-apa, wong ini kan sedang musyawarah, sedang bicara, tidak usah merasa ria gimana. Pokoknya mulai besok programkan bismillah, tiap pagi minimal 1.000 untuk anak-anak sebelum kita menikmatinya. Karena apa? Ada doa malaikat kan, Allahumma ati munfiqan khulafa. Ya Allah, berikanlah orang yang memberi, berinfak pagi ini gantinya. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang tidak memberi, yang menahan hartanya, bangkrutkan dia. Itu doa malaikat. Baik, saya kira itu. Mudah-mudahan di antara 2 gawang kelahiran dan kematian, kita bisa mencetak kul sebanyak-banyaknya, kita bisa berbuat baik sebaik-baiknya, amal sebanyak-banyaknya, dan kita bisa membahagiakan orang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan dipersempit. Saya kan nggak banyak duit, ada cara lain membahagiakan orang, ada. Tidak harus dengan duit. Infak itu bisa dengan apa saja, sedekah dengan apa saja. Bisa sedekah dengan senyuman, bisa sedekah dengan bantuan, bisa sedekah dengan menolong orang lain. Apapun yang bisa kita lakukan untuk kebahagiaan orang lain. Maka itu yang akan membuat wafat kita itu dapat nilai khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Pastikan tidak ada hari kecuali situ isinya ibadah semua. Jika ketemu ada celah-celah yang bernilai dosa, cepat pergi. Jika ada peluang-peluang kita melakukan kesalahan, hindari. Insya Allah kita selamat. Terima kasih. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'al
واجعله لنا حجة يا